Hai semua, apa kabar? Kembali lagi bersama kita kelompok 6. Ada Apreli Hijriani absen 6, Endi Putra Hutahuruk absen 10, Kana Satyarani absen 22, lalu Dino Zaril Wafi absen 25, dan Sekar Wahyu Utami absen 37. Nah, pastinya kalian udah penasaran banget kan? Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang apa ya? Buat kalian yang penasaran, ikutin yuk pembahasan dari kita. Jadi, pada pembahasan kali ini, kita akan membahas mengenai yang pertama, lembar kerja Microsoft Word. Yang kedua, fitur-fitur dari Microsoft Word. Yang ketiga, cara membuat kerangka karya tulis dengan navigasi title dan heading, serta cara membuat daftar isi secara otomatis. Jadi pertama kami bakal ngebahas tentang lembar kerja Microsoft Word. Nah, tapi sebelum itu kita harus tahu dulu apa itu Microsoft Word. Jadi Microsoft Word adalah sebuah perangkat lunak atau program aplikasi pengolah data berupa huruf atau angka yang dipergunakan untuk keperluan yang berkaitan dengan tulis-menulis dan dikembangkan oleh perusahaan Microsoft. Pertama, di lembar kerja itu ada apa aja sih? Jadi di lembar kerja itu ada workspace, bagian yang menampilkan tulisan yang dibuat dan yang akan dicetak. Selanjutnya itu ada ribbon, bagian yang memuat menu-menu utama Microsoft Word, berisi tombol-tombol perintah dengan fungsinya. Nah, umumnya ada menu file, home, insert, page layout, reference, my links, review, dan view. Nah, selanjutnya kita lanjut ke Quick Access Toolbar. Quick Access Toolbar adalah bagian yang berfungsi untuk menampilkan perintah yang sering digunakan. Pengguna juga dapat mengurangi atau menambah perintah yang ditampilkan pada Quick Access Toolbar. Nah, kalau kita geser ke kanan, itu bakal ada title bar. Nah, title bar ini adalah bagian yang menampilkan nama dokumen yang sedang terbuka. Selanjutnya itu ada Window Management. Nah, Window Management adalah bagian yang berfungsi untuk mengatur tampilan jendela Microsoft Word. Ada 4 tombol, yaitu Ribbon Display Options, Minimize, Restore Down or Maximize, dan Close. Selanjutnya itu ada Tab Management. Nah, Tab Management ini adalah bagian dari tampilan Microsoft Word untuk manajemen tabulasi tulisan. Nah, selanjutnya itu ada Scroll Bar. Nah, itu ada 2 jenis, yaitu vertikal sama horizontal. Nah, fungsinya itu untuk menggeser halaman. Selanjutnya kita ke status bar. Nah, status bar ini adalah bagian dari Microsoft Word yang berfungsi untuk menampilkan keterangan terkait dokumen, seperti memperbesar tampilan, mengecilkan tampilan, serta mengubah jenis tampilan. Selain itu juga jumlah huruf terdapat di status bar ini. Nah, selanjutnya itu ada ruler. Nah, ruler ini berfungsi untuk mengatur margin ketika kita sedang menulis suatu dokumen. Nah, beberapa Microsoft Word itu memiliki fitur baru, yaitu Account and Share. Berfungsi terkait lisensi software, sharing, dan mempermudah manajemen akun pengguna. Tapi untuk seperti yang saya gunakan itu belum ada fitur itu. Nah, selanjutnya kita bakal lanjut ke topik yang berikutnya. Oke, mari lanjut ke fitur. Fitur menarik pertama dari dasar apa saja yang baru di Office 2019 itu penambahan efek visual pada Microsoft Word, Excel, dan PowerPoint-nya. Nah, dengan adanya fitur ini, kita tuh bisa langsung menambahkan icon atau gambar vektor ke dalam dokumen yang sedang dikerjakan. Yang kedua, translator.
Seringnya melakukan aktivitas menerjemahkan dokumen ke bahasa lain juga menjadi perhatian pengembang Office 2019. Nah, untuk mempermudah pekerjaan tersebut, maka ditambahkanlah fitur translator ini. Jadi, kehadiran fitur ini sih sebenarnya membuat kita tidak perlu lagi membuka aplikasi translator ketika terdapat kata, kalimat, atau paragraf yang hendak diterjemahkan ke bahasa lain, sehingga mempercepat pekerjaan kita sih. Terus, di versi 2019 ini ada cover-cover yang tersedia yang bisa kita edit-edit sendiri. Jadi sebenarnya ini lebih bersahabat banget sih untuk yang pemula. Kalau untuk equation sama simbol itu tetap sama ya guys. Terus support penulisan rumus menggunakan LaTeX dan Unicode Math di Word. Jika Anda merupakan orang yang familiar dan sering menuliskan formula matematika menggunakan sintaks LaTeX, maka kehadiran fitur baru Office 2019 yang satu ini tentu menjadi kabar gembira. Jika selama ini menuliskan formula matematika di Word menggunakan tool yang terdapat pada equation, maka pada Office 2019 kita memiliki opsi cara penulisan yang lain, yaitu dengan menggunakan sintaks LaTeX. Selanjutnya, fitur Microsoft Word 2010. Jadi kita langsung saja ke lembar kertas kerjanya. Jadi pada fitur yang pertama itu ada fitur menu home. Jadi pada fitur menu home ada clipboard yang fungsinya sebagai pengguna dapat menyalin, mengganti, menempatkan teks dari satu bagian ke bagian yang lain dari halaman. Kemudian ada font. Pengguna dapat mengatur gaya font sesuai dengan sifat dokumen. Kemudian pada change style, yaitu pengguna dapat mengatur style apapun untuk dokumen mereka di Microsoft Word. Kemudian ada juga paragraf, digunakan untuk menyelaraskan ayat, menyoroti fitur dan poin penting yang menggunakan peluru dan angka serta mengatur spasi. Kemudian pada fitur insert kita dapat melihat ada illustration yang isinya ada menyisipkan gambar, clip art, bentuk, seni cerdas, grafik, dan screenshot. Kemudian pada page ada memiliki 3 submenu. Kemudian ada table, kita dapat memasukkan atau menggambar table dalam dokumen. Kemudian ada link, kita dapat menghubungkan file internal atau eksternal, gambar, halaman web dari dokumen. Kemudian ada header footer, yaitu fungsinya memasukkan teks, gambar, dan simbol yang penting untuk muncul di bagian atas dan bawah setiap halaman tercetak. Kemudian yang terakhir ada teks, yaitu fungsinya untuk memasukkan kotak teks, bagian cepat, word seni, drop cap, tanggal dan waktu, jenis objek. Kemudian pada fitur illustration ada picture yang fungsinya untuk menyisipkan gambar dari hard drive, komputer atau dari desktop ke posisi kursor saat ini. Kemudian ada clip art, yaitu fungsinya untuk memasukkan klip seni seperti gambar, klip film, suara yang mengilustrasikan konsep yang ditulis dalam dokumen. Kemudian ada shapes, yaitu menyisipkan persegi panjang, lingkaran, panah, grafik, garis, simbol berdasarkan permintaan dokumen. Kemudian ada smart art, yaitu fungsinya untuk berkomunikasi secara visual informasi dengan menggunakan diagram. Kemudian ada chart, yaitu menggambarkan dan membandingkan data yang ada pada umumnya menggunakan grafik. Kemudian yang terakhir ada screenshot, yaitu digunakan untuk mengambil screenshot dari program yang dibuka atau aplikasi pada komputer dan internet. Kemudian pada fitur page menu ada cover page, yang artinya fungsinya untuk menyisipkan halaman sampul dalam awal dokumen. Kemudian ada blank page,
yang berfungsi sebagai menyediakan pengguna untuk memasukkan halaman kosong yang setelah kursor. Jadi fungsi untuk memasukkan halaman kosong setelah kursor. Kemudian ada page break. Page break fungsinya untuk memasukkan halaman kosong pada posisi kursor, di mana page break dimulai halaman berikutnya pada saat posisi ini. Kemudian ada fitur link. Fitur link itu terdiri dari hyperlink yang berfungsi sebagai membuat link dari teks ke file, gambar, video, website, dan lain-lain. Kemudian ada cross reference, yaitu fungsinya untuk merujuk pengguna ke judul, tabel, dan lain. Jadi kita dapat menemukan pilihan tersebut dalam e-buku, di mana tabel isi e-book berhubung ke dalam dan halaman angka. Kemudian header footer. Jadi fungsi header footer ini untuk menggunakan pilihan header footer, memasukkan teks, gambar, dan simbol yang penting untuk muncul di bagian atas dan bawah setiap halaman tercetak. Kemudian ada fitur teks. Jadi fitur teks ini terdiri dari quick parts yang fungsinya untuk memasukkan sepotong konten yang dapat digunakan kembali. Kemudian ada word art, yaitu berfungsi sebagai membuat dan menghias slogan kutipan dalam dokumen di Microsoft Word. Kemudian ada drop cap yang fungsinya sebagai untuk memasukkan tanda tangan baris di akhir dokumen atau paragraf atau signature line. Kemudian date time yang fungsinya untuk menyisipkan tanggal dan waktu. Kemudian ada objek yang berfungsi sebagai memasukkan objek ke dalam dokumen dan juga dengan membuat secara real time. Kemudian pada fitur page layout ada themes, yaitu untuk pengaturan huruf dengan format sesuai keinginan. Kemudian ada page setup, itu untuk pengaturan margin atau batas tepi kertas. Kemudian paper size atau ukuran kertas dan pembuatan kolom teks. Kemudian ada page background untuk memformat halaman menjadi berwarna, watermark, dan pembuatan bingkai halaman kertas. Kemudian ada paragraph, yang fungsi paragraph ini adalah mengatur seberapa besar indentasi atau menjorok serta membuat spasi antar baris teks pada lembar kerja. Kemudian arrange, mengatur tata letak posisi teks di dalam halaman seperti diletakkan di depan atau di belakang gambar. Oke teman-teman semua, di sini kita akan membahas tentang bagaimana membuat karya tulis ilmiah pada Microsoft Word 2007. Saya yakin teman-teman udah tahu apa itu karya tulis ilmiah. Tapi, apakah teman-teman tahu gimana cara menulis karya tulis ilmiah yang benar? Oleh karena itu, kita akan membahas semuanya di sini. Pertama, teman-teman harus menentukan ukuran kertas. Nah, ukuran kertas dalam penulisan karya tulis ilmiah adalah menggunakan ukuran kertas A4. Teman-teman dapat menentukan ukuran kertas A4 dengan cara mengklik pick layout, kemudian size, dan klik ukuran A4. Seperti itu teman-teman. Selanjutnya, kita akan menentukan format margin. Nah, format margin yang digunakan dalam menulis karya tulis ilmiah adalah atas 4 cm, kiri 4 cm, kanan 3 cm, dan bawah 3 cm. Tapi, yang perlu teman-teman ketahui, pada dasarnya kebanyakan Microsoft Word tertulis inci bukan cm. Oleh karena itu, teman-teman harus ganti dari inci ke cm. Hal itu dapat dilakukan dengan mengklik tombol Office pada pojok kiri atas. Kemudian, pilih Word Options, pilih Advanced, kemudian scroll sedikit ke bawah. Nah, terdapat Show Measurements
in units of. Nah, di sini kita akan ganti dari inci ke sentimeter. Nah, setelah itu teman-teman dapat mengatur format margin yang diinginkan dengan cara mengklik margin, custom margins. Di sini teman-teman dapat mengatur sesuai ketentuan, di mana atas 4 cm, kiri 4 cm, di bawah 3 cm, dan di kanan 3 cm. Oke. Nah, setelah itu teman-teman harus menentukan font dan ukuran font dalam penulisan karya tulis ilmiah. Yang digunakan adalah Times New Roman dengan ukuran 12. Teman-teman dapat menentukan dengan cara mengklik home. Kemudian terdapat dalam group font. Di sini teman-teman dapat mengklik Times New Roman dengan ukuran 12. Nah, setelah itu teman-teman harus menentukan spasi. Spasi yang digunakan dalam penulisan karya tulis ilmiah adalah 1,5. Teman-teman dapat melakukan hal tersebut dengan mengklik tanda panah kecil dalam grup paragraf di sini, teman-teman. Nah, teman-teman dapat mengklik 1,5. Setelah itu, dalam penulisan karya tulis ilmiah menggunakan format rata kiri dan rata kanan, atau kita sering mendengar justify. Nah, teman-teman dapat mengatur hal tersebut dengan cara mengklik justify pada grup paragraf seperti ini. Oke, sudah teman-teman. Nah, setelah itu teman-teman dapat melakukan penulisan karya tulis ilmiah. Kemudian, dalam penulisan karya tulis ilmiah, hal ini merupakan hal yang sangat penting untuk teman-teman ketahui, yaitu bagaimana cara membuat bab dan subbab secara otomatis. Hal tersebut dapat dilakukan dengan cara mengklik multi-level list, kemudian define new multi-level list. Nah, di sini terdapat 9 level, tapi untuk kali ini kita pakai 3 level saja. Di sini kita tulis bab 1, kemudian more. Di sini diganti dengan kata heading 1, kemudian level 1, dan di sini nothing. Oke. Nah, seperti itu teman-teman. Selanjutnya kita ke level 2. Nah, di level 2 ini kita pilih angka sama seperti sebelumnya. Akan tetapi sebelum angka kita tulis titik. Kemudian kita pilih level 1. Di sini kita ganti dengan heading 2. Nah, di sini level 2. Nah, untuk teman-teman ketahui, heading di sini selalu berbanding lurus dengan level. Hanya heading 2, di sini level 2. Nah, di sini kita ganti dengan space. Oke. Kemudian selanjutnya untuk level 3, kita pilih level 3. Kemudian di sini kita pakai angka sama seperti sebelumnya. Sebelumnya kita tulis titik. Nah, di sini kita pilih level 2, kemudian titik lagi, kemudian level 1. Nah, di sini kita pilih heading 3, kemudian level 3, dan di sini space. Oke. Nah, seperti itu teman-teman semua. Kemudian selanjutnya kita akan mengatur heading-heading yang sudah kita edit sebelumnya. Pertama, heading 1, kita klik kanan, kemudian modify. Nah, di sini kita pilih font Times New Roman
biasanya dalam penulisan bab menggunakan ukuran 14. Nah, di sini kita pilih di tengah, kemudian ukuran automatic. Kemudian teman-teman mengklik format paragraf. Di sini diganti dengan 0. Kemudian di sini non dan oke. Setelah itu untuk heading 2 kita ganti dengan Times New Roman ukuran 12, warna automatic. Kemudian untuk format paragraf di sini 0, kemudian di sini 12 dan di sini non. Oke. Kemudian untuk heading 3 modify lagi. Di sini kita ganti dengan Times New Roman ukuran 12 dengan warna automatic dan format paragraf di sini 0,7, di sini hanging 0,8 dan di sini 0. Oke. Nah, di sini teman-teman dapat melihat hasilnya. Misalnya teman-teman ingin menulis bab 1, teman-teman tinggal mengklik heading 1, kemudian dalam bab 1 kan terdapat beberapa subbab dari bab 1. Nah, teman-teman tinggal mengklik heading 2. Nah, misalnya dalam subbab 1.3 terdapat subbab lagi. Nah, di sini teman-teman tinggal mengklik heading 3. Nah, begitu seterusnya teman-teman. Misalnya teman-teman juga mau membuat bab 2 nih. Klik lagi heading 1, bab 2. Subbab dari bab 2, heading 2 lagi, heading 2 lagi, dan seterusnya. Gimana teman-teman? Mudah kan? Hai semua, pada kesempatan kali ini kita akan belajar cara membuat daftar isi secara otomatis. Nah, di sini saya sudah menyediakan contoh dari makalahnya. Nah, yang pertama, langkah pertama adalah kita mengheading bab yang akan kita tampilkan di daftar isi. Contohnya kata pengantar, kita heading pertama, lalu kita pilih formatnya sesuai keinginan kita. Ini warnanya hitam dan rata tengah. Nah, ini sudah format yang saya bikin. Nah, untuk selanjutnya supaya tidak mengulang untuk format, kita menggunakan format painter untuk bab selanjutnya. Nah, akan langsung dengan format yang sama, tinggal kita rapikan aja, lalu kita lakukan hal demikian pada bab-bab selanjutnya. Seperti pada bab 1, lakukan pada bab 2, rapikan, lakukan lagi format painter pada bab ketiga. Nah, kita ini hapuskan. Nah, sudah. Nah, pada bab 2 ada subbab dari bab 2. Nah, untuk itu kita harus heading 2. Kita pilih formatnya sesuai format yang kita inginkan. Kita pilih warna hitam ya. Di sini. Nah, supaya tidak mengulang lagi, kita gunakan format painter. Untuk poin yang B, format painter lagi.
lagi untuk poin yang ke C. Nah, untuk pointer untuk poin yang ke C. Nah, serta pada penutup itu ada kesimpulan yang harus kita heading 2 juga karena dia subbab. Kita pilih ya. Nah, seperti ini. Kelupaan. Kita ke format painter untuk bagian B. Oke, sudah. Lalu setelah itu kita masuk ke bagian ke kelupaan guys. Ini bagian pertama juga harus kita, karena lupa ya sorry tadi, heading 2 untuk bagian ini. Nah, seperti ini kita bold. Nah, untuk bagian kedua kita format painter untuk yang C, kita format painter lagi untuk yang C. Setelah itu di bab 2 itu ada subbab dari C, poin C. Nah, ini caranya tinggal kita heading 3. Heading 3 kita pilih format sesuai yang kita inginkan. Lalu tinggal kita format painter untuk poin yang kedua. Lalu kita format painter seterusnya sampai poin ke 6. Format painter hepsa. Nah, format painter. Nah, dan pada akhir kita format painter. Ya. Oke. Nah, setelah itu, karena di daftar isi ini dibutuhkan halaman, kita harus membuat nomor halamannya dulu ya. Caranya dengan cara insert, lalu kita pilih page number, kita pilih button, then lalu kita ke page format, lalu format number. Karena biasanya di bagian daftar isi dan kata pengantar itu menggunakan Romawi, kita pilih menggunakan Romawi seperti ini. Oke. Nah, bisa dilihat ini di kata pengantar sini menggunakan Romawi. Nah, selanjutnya karena di sini tuh harusnya pada bab 1 itu menggunakan angka bukan Romawi, ini masih Romawi ya. Jadi kita harus mengubahnya. Nah, caranya itu gimana? Kita letakkan kursor kita di bagian depan sini. Terus kita pergi ke layout, lalu bricks. Kita pilih next page. Setelah itu kita pergi lagi ke insert, page number, button page, kita pilih yang ini. Kita page number, format number, pilih yang angka seperti ini. Nah, dia langsung jadi angka kan ya, ada bab 1, bab 2 dan seterusnya sampai di akhir. Nih. Lalu selanjutnya untuk bikin daftar isinya, kita tinggal tekan kursor kita di sini, lalu kita pergi ke di reference, kita pilih table of contents. Nah, kita tinggal pilih yang mana. Nah, saya ingin yang content table of contents yang ini. Nah, ini sudah langsung jadi sesuai dengan halaman yang sudah kita buat. Nah, kita tinggal hapus ini saja. Sudah jadi. Dan dia pasti halamannya sama. Kita try.
coba guys. Makasih, bye-bye. Nah, itu tadi pembahasan dari kami. Gimana, menarik kan? Kalau begitu, sampai di sini dulu ya pembahasan dari kami. Sampai bertemu di pembahasan berikutnya. See you.